Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya sudah periksa sebagian besar UTS tampil semua. Jadi masukan dari saya bahwa seharusnya menjawab ujiannya itu adalah berdasarkan pemahaman. Tentu kita tidak mengasihkan soal yang tidak dijelaskan di materi kuliah. Jadi dari jawaban yang Anda tampilkan, terlihat apa yang Anda lakukan adalah membaca pertanyaan ini, kemudian menggooglingnya di internet. Kemudian itu Anda hafalkan, kemudian Anda coba sebutkan di video. Sehingga hasilnya apa? Ketika saya melihat, terlihat Anda itu hanya menghafalkan jawaban yang Anda googling tadi, bukan berdasarkan, maksudnya saya tidak melihat kalau Anda paham apa yang Anda ucapkan. Jadi saya kasih kesempatan untuk memperbaiki. Kemudian sebagian besar itu jawabannya sama. Jadi sudahlah googling, kemudian minta pula dari teman. Jadi hampir setengah itu jawabannya sama. Jadi ada kalimat yang persis sama yang selalu disebutkan oleh mahasiswa yang berbeda. Jadi ini yang sama-sama ini semua saya kasih nilainya masih belum lulus. Masih belum lulus ya. Jadi rata-rata untuk penandai saja yang sama-sama itu saya kasih nilai semua 50. Jadi kesempatan Anda silakan diperbaiki lagi. Saya kasih waktu jawab lagi ini, tapi berdasarkan apa yang sudah kita jelaskan. Jadi ketika saya mendengar jawaban Anda kelihatan bahwa Anda paham. Jadi ini kan ada di video pertemuan pertama ya. Ini ada di video pertama. Jadi sampai saya jelaskan juga di situ, saya ingatkan di sini. Jangan menggoogling jawaban pertanyaan. Jadi pahami dulu. Sehingga Anda akan, kalau Anda paham, Anda akan menjawab dengan bahasa yang cara menjelaskannya pasti akan berbeda-beda. Tidak hanya satu jawaban yang sama yang ditiru dari temannya. Nah, ini ada di video pertama. Jelaskan perbedaan modulasi analog dan modulasi digital. Bedanya adalah bahwa informasinya aja yang berbeda. Informasinya adalah, satunya informasinya adalah analog, satu lagi adalah informasinya adalah digital. Kalau kita misalkan sinyal informasi suara, ini adalah sinyal informasi suara output mikrofon, digunakan untuk memodulasi sinyal carrier. Kalau ini adalah misalkan sinyal suara yang sudah dikonversikan ke digital. Silakan ditunjukkan. Tentu saya menginginkan jawabannya itu adalah bahwa sudah banyak sarana yang kita berikan. Dari awal kuliah, pada saat telekomunikasi kita sudah memberikan pemahaman domain waktu dan domain frekuensi. Nah, ini juga harus Anda jelaskan bagaimana domain waktunya, bagaimana di domain frekuensi, apa perbedaannya. Jelaskan kenapa penerimaan sinyal digital lebih baik dibanding penerimaan sinyal analog. Ini juga sudah dijelaskan detail di video yang pertama. Dan ini pun juga ini di pertemuan kedua juga, di akhir video kedua juga kita jelaskan, termasuk yang nomor 4. Ini ada di pertemuan 1 dan pertemuan kedua. Nah, ini juga silakan dibuka lagi bukunya. Ini kan hanya satu bab ya, bab modulasi digital. Lihat lagi bukunya, baru jawablah pertanyaan ini. Jadi tidak hanya menggoogling ya, jadi lihat-lihat lagi modulasinya bagaimana, persamaannya seperti apa, kemudian hasilnya bagaimana, kemudian baru jawab ini. Kita juga dan 6. Ini di bab yang sama ya. Kemudian konstelasi pun juga salah satu jawabannya betul. Cuman karena itu tadi,
karena hanya menghafalkan jawaban yang nggak tahu, saya mungkin di googling ya, dicari di Google, nah dihafalkan, kemudian dilihatlah lagi gambarnya. Ya, jadi pemahaman Anda itu berdasarkan apa yang sudah Anda pelajari, bukan hanya, saya nggak tahu apakah sekarang Anda masih ingat apa yang Anda jawab untuk ini, saya nggak tahu juga ya, karena ya itu tadi, tidak memahami jawaban. Modulasi adaptif, ya sebagian saya lihat jawabannya juga bagus. Lingkungan, tergantung lingkungannya. Jadi lingkungannya yang bagaimana? Jadi ini ada kaitannya dengan konstelasi tadi. Artinya apa? Semakin jauh jarak, ini saya jelaskan juga di bagian akhir modulasi digital, di akhir bab menjelaskan QAM. Ya, akibatnya apa? Yang utama sekali di sini, MLI ini adalah di samping bandwidth, oke, sebagian besar sudah menjelaskan bandwidthnya semakin efisien. Keuntungannya adalah kecepatan transmisi datanya semakin tinggi, semakin besar M. Nah, kenapa kita tanyakan konstelasi? Walaupun dia semakin bagus bandwidthnya, kemudian kecepatannya semakin tinggi, tetapi jarak konstelasinya ini semakin kecil. Sehingga ketika sinyal sampai di penerima dengan adanya redaman, ada gangguan, noise, kemungkinan konstelasinya itu berubah. Jadi semakin rapat, semakin kemungkinan tertukar dengan bit yang lain. Jadi, oleh karena itu bahwa kalau kondisinya jarak dekat, maka MRI misalkan 64 km atau yang lebih tinggi itu bisa digunakan dengan transmisi yang lebih cepat. Tapi dia semakin jauh jaraknya, artinya apa? Ya, lingkungan yang dimaksudkan dari beberapa jawaban itu adalah semakin jauh jaraknya dari transmitter dan receiver, tentu ledakannya akan semakin besar, pengaruh noise akan semakin besar, kemungkinan kesalahannya karena konstelasinya cukup dekat akan semakin tinggi. Makanya diturunkan ratingnya, M-nya diturunkan, atau sistem modulasinya diturunkan sama sekali. Jadi ini yang dimaksud adaptif, kemampuan dari sistem dua-duanya ya, tentunya BTS dan mobile station mampu merubah skema modulasinya dari yang MRI yang lebih tinggi ke yang lebih rendah berdasarkan gangguan yang terjadi antara jarak transmitter dan receiver, mobile station dan station. Jadi saya minta jawaban yang seperti itu. Jadi ada, ya intinya ini, saya tahu ketika Anda menjawab Anda nampak, oh berarti si mahasiswa ini paham, oh ini hanya menghafalkan. Jadi tentu kita sudah capek-capek belajar 1 semester, masa hasilnya hanya menggoogling pertanyaan ini, bukan memahami seluruh isi kuliah. Ini adalah mewakili materi kita setengah semester dari awal sampai UTS. Jadi silakan baca lagi dan dijawab lagi. Bagi yang tidak mengirimkan, saya kasih waktu. Oke, silakan saya kasih waktu 2 minggu. Ya, silakan persiapkan lagi ini jawaban Anda. Kemudian dikumpul lagi di Google Form yang sama. Oke, silakan nanti gambar-gambar yang Anda butuhkan Anda tampilkan di PowerPoint. Gambar-gambar yang Anda butuhkan untuk menjelaskan jawaban Anda dengan PowerPoint. Tetapi nanti di sini ada wajah yang presentasi, seperti salah satu teman juga ada yang jawabannya seperti itu. Tidak apa-apa. Anda gunakan gambar-gambar yang Anda butuhkan untuk menjelaskan jawaban Anda, apakah simulasi MATLAB, nanti ada domain waktu, domain frekuensi, atau gambar sinyal termodulasi dari QAM, MRI, dan segalanya. Ya, boleh Anda gunakan PowerPoint.
tetapi tidak membacakan jawabannya. Jadi tidak perlu di sini ada tulisannya, yang butuh hanya gambar-gambar yang Anda butuhkan untuk menjelaskan jawaban Anda.